Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fauzi Dayat dari kelas Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran atau mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21 dan mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Mendefinisikan manajemen pemasaran untuk abad ke-21. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan member nilai kepada pelanggan dan untuk mengolah hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Dan di sini uh, pemasaran mempunyai inti definisi, yaitu pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Apa saja yang dipasarkan? Barang-barang fisik merupakan bagian terbesar dari usaha produk dan pemasaran kebanyakan negara. Kedua, jasa. Ketika ekonomi maju, semakin besar porsi aktivitas ekonomi yang berfokus pada produksi jasa. Ketiga, acara pemasaran mempromosikan acara berdasarkan waktu, seperti pameran dagang, pertunjukan seni, ulang tahun perusahaan. Keempat, pengalaman dengan memadukan beberapa jasa dan barang. Sebuah perusahaan dapat menciptakan atau memamerkan dan memasarkan. Konsep inti pada pemasaran. 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Orang membutuhkan udara, makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan ini menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia tersebut. Kedua, pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Seorang pemasar jarang dapat memuaskan semua orang dalam suatu pasar. Tidak semua orang menyukai serial, kamar hotel, restoran, mobil, universitas, atau film yang sama. Karenanya, pemasaran memulai dengan membagi-bagi pasar ke dalam segmen-segmen. Penawaran dan merek. Proporsi nilai yang sifatnya tidak berwujud terhadap dibuat menjadi berwujud dengan suatu penawaran. Penawaran dapat berupa suatu kombinasi produk, jasa, informasi, dan pengalaman. Persaingan. Pesaing mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing, baik yang aktual maupun yang potensial, yang mungkin dipertimbangkan oleh seorang pembeli. Tugas dari manajemen pemasaran. 1. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Kedua, menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran berhubungan dengan pelanggan. Membangun merek yang kuat. Keempat, membentuk penawaran pasar. Kelima, menghantarkan nilai. Keenam, mengomunikasikan nilai. Ketujuh, menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Pemasaran dan nilai pelanggan. Proses pengantaran nilai. Menurut proses pengantaran nilai, urutan penciptaan dan pengantaran nilai dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Fase 1,
memilih nilai. Merepresentasikan pekerjaan rumah, pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Staf pemasaran harus mensegmentasi pasar, memilih sasaran pasar yang tepat, dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Rumus segmentasi atau penentuan sasaran positioning atau disingkat STP adalah inti dari pemasaran strategis. Fase kedua, menyediakan nilai. Pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga, dan distribusi. Fase 3, mengomunikasikan nilai. Dengan menggunakan tenaga penjualan, promosi penjualan iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Nilai rantai. Michael Porter dari Harvard menyatakan nilai rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak pelanggan. Rantai nilai mengidentifikasi 9 kegiatan yang secara strategis relevan, 5 kegiatan primer, dan 4 kegiatan pendukung yang menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis yang spesifik. Kegiatan primer adalah 1. Logistik ke dalam dan memasukkan bahan dalam bisnis. Kedua, operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Ketiga, logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. Keempat, memasarkan produk yang meliputi penjualan. Kelima, memberi layanan produk. Kegiatan pendukung mencakup 1. Pengadaan. Kedua, pengembangan teknologi. Ketiga, manajemen sumber daya alam. Ketiga, manajemen sumber daya manusia. Keempat, infrastruktur perusahaan di tangan oleh departemen khusus. Perencanaan strategi korporat dan divisi. Mendefinisikan misi korporat. Pernyataan misi yang baik mempunyai 5 karakteristik utama, yaitu: pertama, memfokuskan pada jumlah tujuan yang terbatas. Kedua, pernyataan misi menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Ketiga, pernyataan misi mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan akan beroperasi, seperti industri, produk, dan aplikasi. Kompetensi, segmen pasar, etika geografis. Menentukan unit bisnis strategis atau disebut dengan SBU. Perusahaan besar biasanya mengolah bisnis yang cukup berbeda, di mana setiap bisnis memerlukan strateginya sendiri. General Electric mengklarifikasikan bisnisnya ke dalam 49 unit bisnis strategis atau disingkat dengan GBU, di mana satu GBU mempunyai 3 karakteristik. SBU adalah satu bisnis tunggal atau mengumpulkan bisnis yang berhubungan yang direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lainnya. SBU mempunyai kelompok pesaing sendiri. Ketiga, SBU mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan kinerja laba.
yang mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Inovasi pemasaran. Jam Associates, sebuah perusahaan strategi inovatif, menawarkan 5 strategi kunci untuk mengolah perubahan dalam sebuah organisasi. 1. Menghindari judul inovasi, memilih satu nama untuk tim inovasi yang tidak akan mengesampingkan rekan kerja. Kedua, menggunakan sistem pertemanan, menemukan kolaborator dengan pemikiran yang sama di dalam organisasi. Ketiga, segera menentukan ukuran, menentukan sejumlah kriteria pendanaan, pengujian, dan kinerja yang berbeda untuk inovasi tambahan, eksperimental, dan berpotensial mengganggu. Keempat, membidik sasaran mudah terlebih dahulu. Dimulai dengan ide-ide yang mudah diimplementasikan. Hal ini akan berhasil mendemonstrasikan apa yang dapat dilakukan sebelum dengan cepat beralih ke inisiatif yang lebih besar. Kelima, mendapatkan data untuk mendukung insting Anda. Gunakan penguji untuk mendapatkan masukan dan memperbaiki ide. Perencanaan strategis unit bisnis. A. 1. Analisis SWOT. A. Analisis lingkungan eksternal. Peluang pemasaran atau marketing opportunity adalah wilayah kebutuhan dan minat pembeli di mana perusahaan mempunyai probabilitas tinggi untuk memuaskan kebutuhan tersebut dengan menguntungkan. Metode deteksi masalah meminta saran dari konsumen. Metode ideal membuat konsumen membayangkan versi ideal produk atau jasa. Metode rantai konsumsi meminta konsumen membuat diagram tentang langkah-langkah mereka dalam memperoleh, menggunakan, dan menyingkirkan produk. Sekian hasil dari presentasi saya. Semoga yang saya bacakan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata dalam saya bicara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.